Dalam video ini, kami Grup 1 akan mempresentasikan proyek yang berjudul Virtual Machine. Anggota kelompok kami ada Kenneth, Jonathan, dan saya sendiri Elvis. Definisi dari OS. OS merupakan singkatan dari Operating System, yang artinya perangkat lunak sistem yang bertindak sebagai perantara antara perangkat kelas komputer dan perangkat lunak aplikasi. OS juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer, seperti prosesor, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output. Tujuan utama dari OS adalah untuk menyediakan lingkungan yang efisien bagi pengguna dan aplikasi untuk menjalankan berbagai tugas. Fungsi utama OS. Yang pertama, manajemen proses, yaitu mengatur jalannya proses, seperti menjalankan, menjadwalkan, dan menghentikan proses. Yang kedua, manajemen memori, yaitu mengelola alokasi penggunaan memori utama untuk memastikan efisiensi dan menghindari konflik antar program. Yang ketiga, manajemen sistem file, yaitu mengatur pengorganisasian data pada perangkat penyimpanan seperti hard disk. Yang keempat, manajemen perangkat, mengontrol komunikasi antar perangkat kelas dan perangkat lunak dengan menggunakan driver. Yang kelima, keamanan dan proteksi, yaitu melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang terakhir, user interface, memberikan tampilan visual untuk pengguna, baik berbasis teks berupa command line interface maupun berbasis grafis berupa graphical user interface. Tipe-tipe OS ada 4. Yang pertama, base OS. OS ini memungkinkan pengguna untuk tidak berinteraksi langsung dengan komputer dan menyerahkan tugas kepada operator yang mengelompokkan tugas serupa dalam satu batch, seperti IBM OS/360. Yang kedua, real-time OS. OS yang dirancang untuk menangani tugas dalam waktu yang sangat ketat dengan latensi minimal. Umumnya digunakan pada sistem kritis, seperti alat kesehatan. Yang contohnya adalah PS Word dan lain-lain. Yang ketiga ada time sharing OS. OS ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem secara bersamaan melalui pembagian waktu prosesor, seperti Unix. Yang terakhir, distributed OS. OS yang mengelola kumpulan komputer yang terhubung dalam satu jaringan, bekerja sama seolah-olah sebagai satu sistem tunggal. Salah satu contohnya adalah Amuba. Contoh OS yang kami gunakan adalah Linux Ubuntu. Ubuntu adalah distribusi Linux yang berbasis pada Debian dan dikembangkan oleh Canonical Ltd. Dikenal karena kemudahan penggunaan. Ubuntu menyediakan tampilan visual grafis yang ramah bagi pengguna dan memiliki dukungan perangkat kelas yang luas. Ubuntu digunakan di desktop, server, dan lingkungan cloud, serta merupakan pilihan populer bagi pengguna yang belum mengenal Linux. Kelebihan Linux Ubuntu yang pertama, gratis dan open source. Ubuntu dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya lisensi karena bersifat open source. Yang kedua, keamanan tinggi. Pembawaan keamanan yang sangat cepat dan kontrol akses yang ketat untuk menjaga sistem keamanan tetap aman.
Yang ketiga, kompatibilitas aplikasi. Banyak aplikasi populer tersedia untuk Ubuntu, baik repositori resmi atau melalui paket lain. Yang terakhir, mudah digunakan. Tampilan visual yang lama dan mudah dipahami cocok untuk pemula. Kekurangan Linux Ubuntu. Yang pertama, kompatibilitas perangkat keras. Beberapa perangkat keras, terutama yang baru, memerlukan driver tambahan. Yang kedua, kurangnya beberapa aplikasi. Aplikasi tertentu yang hanya tersedia untuk Windows dan Mac OS tidak memiliki versi resmi untuk Ubuntu. Yang terakhir, fitur terbatas untuk pengguna profesional. Beberapa pengguna atau organisasi dengan kebutuhan khusus mungkin menemukan Ubuntu kurang fleksibel dibandingkan dengan distribusi lain seperti CentOS atau Arch Linux. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Virtual Machine atau VM. VM adalah sebuah perangkat lunak atau lingkungan virtual yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara isolasi dari perangkat keras fisik utama. VM menciptakan komputer virtual di atas perangkat keras fisik yang sebenarnya, sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan pada satu mesin fisik. VM menggunakan teknologi virtualisasi yang memungkinkan pembagian sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, dan storage menjadi beberapa lingkungan virtual. VM memiliki 3 komponen utama. Yang pertama hypervisor, yang kedua guest OS, dan ketiga host OS. Yang pertama hypervisor, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola VM. Beberapa di antaranya ada Microsoft Hyper-V dan VirtualBox. Kemudian guest OS. Guest OS adalah sistem operasi yang ingin kita jalankan dalam virtual machine. Beberapa contohnya seperti Windows, Linux, macOS, atau sistem operasi lainnya yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, host OS adalah sistem operasi yang menjadi tuan rumah berjalannya hypervisor. Ini bisa menjadi operating system device utama yang kita gunakan untuk membuka VM ini. Kemudian kelebihan VM. Yang pertama, VM itu terisolasi. Sehingga ketika kita ingin memvirtualisasikan banyak operating system dan terjadi satu masalah di salah satu virtual machine itu, virtual machine yang lain tidak akan terpengaruhi karena error dari virtual machine yang rusak tersebut. Kemudian efisien biaya. Untuk menggunakan VM, kita hanya memerlukan satu perangkat keras. Sehingga kita bisa mengurangi biaya untuk membeli perangkat keras tambahan untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang lain. Kemudian untuk pengujian dan pengembangan. Ketika kita ingin mengembangkan aplikasi yang bisa berjalan di berbagai OS, kita tidak perlu membeli berbagai device yang bisa menjalankan OS tersebut, karena kita dapat menggunakan VM untuk mensimulasikan OS tersebut dan mencoba mengembangkan aplikasi di VM tersebut. Dan keempat, keamanan. Karena terisolasi, VM memberikan lapisan keamanan tambahan terhadap ancaman. Ini seperti ketika ingin melakukan browsing, kemudian kita terkena cyber attack. Ketika kita menggunakan VM, yang akan terserang hanya virtual machine, dan host OS tidak akan terserang karena VM itu terisolasi dari luar operating system yang dijalankan. Kemudian kekurangan VM. Yang pertama, overhead performa. VM menggunakan sebagian sumber daya fisik, sehingga performa mungkin tidak sebaik perangkat keras asli. Ini terjadi karena ketika kita menggunakan VM, kita hanya menggunakan beberapa persen dari perangkat keras yang kita gunakan untuk mensimulasikan VM ini. Jadi ketika kita ingin menggunakan banyak VM, sumber daya akan terbagi ke masing-masing VM tersebut. Kemudian kompleksitas. Membutuhkan pemahaman tentang virtualisasi dan konfigurasi hypervisor. Penggunaan VM, kita harus mengerti cara menggunakan VM-nya. Dan konfigurasi tergantung dengan operating system yang akan kita gunakan di hypervisor-nya.
Kemudian ketergantungan pada host. Ketika kita menggunakan banyak VM dan kita mensimulasikan banyak operating system, semuanya akan bergantung kepada host. Karena ketika host memiliki masalah, semua virtual machine akan terpengaruh juga karena masalah pada sistem hostnya. Kemudian yang keempat, peningkatan biaya perangkat keras. Untuk mendukung beberapa VM dengan performa optimal, perangkat keras yang kuat diperlukan. Ini berhubungan dengan kekurangan yang pertama tadi. VM akan menggunakan hanya beberapa persen dari perangkat keras yang kita gunakan. Jadi ketika kita ingin VM menjalankan performa secara optimal, kita memerlukan perangkat keras yang lebih bagus lagi untuk mensimulasikan performa yang optimal itu. Sekarang saya akan menjelaskan contoh VM. Dan salah satu contoh VM yaitu VirtualBox, dan VirtualBox juga yang akan kami gunakan untuk mensimulasikan operating system nanti. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang dikembangkan oleh Oracle. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi di atas sistem operasi utama, baik untuk desktop atau server. Kelebihan VirtualBox yang pertama gratis dan open source. Kita dapat menggunakan VirtualBox tanpa biaya apapun. Kemudian multiplatform. Kita bisa jalankan VirtualBox di Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Ini membuat ketika kita ingin menggunakan VirtualBox, kita tidak perlu terlalu memikirkan host operating system yang akan digunakan. Kemudian kompatibilitas OS. VirtualBox mendukung berbagai OS yang akan divisualisasikan, seperti Windows, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan VirtualBox. Yang pertama, performa dari VirtualBox lebih rendah dibandingkan VMware atau Hyper-V. Kedua, karena gratis, fitur yang dimiliki VirtualBox terbatas dan terkunci di belakang membership enterprise dari VirtualBox. Kemudian, yang ketiga, dukungan perangkat keras terbatas. Karena VirtualBox tidak sepenuhnya kompatibel ke perangkat keras yang ada. Jadi, mungkin ada beberapa graphic card atau memori yang tidak bisa digunakan untuk menggunakan VirtualBox. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara untuk penggunaan VM-nya. Pertama-tama kita harus download virtual machine kita. Di sini aku pakai VirtualBox dari Oracle. Gunakan platform sesuai dengan OS yang kalian gunakan. Selanjutnya kita bakal download OS yang kita mau. Di sini aku contohin dengan Ubuntu. Tinggal ke bagian Products, Ubuntu OS, lalu Ubuntu Desktop. Nah, nanti file yang di-download itu berupa file dengan format .iso. Oke, selanjutnya setelah kita download ISO dan VirtualBox, kita bisa membuat virtual machine baru di VirtualBox kita. Nah, di sini aku kasih nama aja Ubuntu Linux. Terus buat folder ya, ISO image-nya kita pakai Ubuntu yang kita udah download tadi. Oke, untuk username dan password kita bisa masukin bebas, terserah kalian mau masukin apa. Ini tadi ada error, nggak boleh menggunakan underscore, jadi kita ganti saja dengan dash. Ya, di sini pakai admin dan passwordnya juga admin. Untuk hardware-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan aja. Di finish. Oke, setelah virtual machine-nya jalan, kita harus install Ubuntu-nya dulu terlebih dahulu.
Oke, sudah masuk ya. Nah, karena bagian installingnya lama, kita langsung skip saja ke bagian setelahnya. Oke, setelah installingnya selesai, kita akan disuruh untuk login. Gunakan password yang tadi kita udah masukkan di username dan password. Oke, ini untuk tampilan desktop dari Ubuntu Linux. Bisa dilihat taskbarnya ada di sebelah kiri dan juga ada button untuk list semua apps-nya. Kita mau ke terminal untuk tes Docker, cara pakai Docker. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan adalah sudo apt install. Nah, nanti bakal diminta password, kita masukin aja password yang tadi. Ini untuk mengecek adanya update atau tidak. Lalu setelahnya kita bakal masukin sudo apt install -y pasti docker.io untuk install dockernya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita bisa enable dan start dockernya. Komennya adalah sudo systemctl enable docker. Lalu sudo systemctl start docker. Oke. Sekarang paling kita jalanin aja salah satu program dari Docker yang simple yang biasa digunakan untuk ngetes apakah Docker sudah berjalan atau belum. Nah, itu sudah Docker run hello world. Nah, di sini dia bakal pull dari library hello world pada Docker dan bakal generate seperti berikut. Hello from Docker lalalala. Nah, artinya program kita sudah jalan. Sekian dari kami. Terima kasih.